Yang pertama adalah ketika mendapatkan pertanyaan yang sulit, itu sambil teman-teman berpikir mencari jawaban, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan ini kepada audiens Anda. Jadi seperti ini. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Mas Rehan. Dan ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Dalam hati yang saya tidak tahu jawabannya gitu ya. Tapi tidak usah ngomong. Kalau nggak tahu jawabannya tidak usah diomongin, cukup dalam hati aja. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu gitu. Baru kemudian sebelum menjawab, saya ingin melontarkan pertanyaan ini kepada teman-teman di sini. Ayo siapa nih di sini yang mau menjawab? Biasanya dalam forum yang besar itu akan ada beberapa orang yang mau menjawab. Paling tidak 3 orang lah. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang misalkan orang pertama jawabannya A, orang kedua jawabannya B, orang ketiga jawabannya C. Nah, di sini kita simpulkan dan kita tambahi jawaban kita. Caranya seperti itu. Itu cara yang pertama ya. Share ke audiens. Yang kedua, ketika mendapat pertanyaan jangan lupa ucapkan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nurul. Ini luar biasa. Nah, ucapkan terima kasih, sebut nama orangnya, dan kita puji orangnya. 3. Baru berikutnya langkah selanjutnya adalah sebelum saya jawab, saya ingin tahu nih, kira-kira apa yang ada dalam benak teman-teman di sini kalau ada pertanyaan seperti ini. Nah, gitu. Lalu bagaimana kalau dari audiens yang bertanya ternyata nggak ada yang bisa jawab? Nah, kita masuk ke langkah yang kedua. Kita harus jujur bahwa kita tidak tahu. Kita boleh ngomong bahwa mohon maaf untuk pertanyaan ini saya harus jujur bahwa saya tidak tahu jawabannya dan itu di luar kompetensi saya. Saya tidak mengerti. Caranya seperti itu. Jujur saya bilang saya tidak tahu karena saya ingin nanti ketika saya tahu teman-teman percaya ketika saya menyampaikan bahwa saya benar-benar tahu. Sederhana. Bilang tidak tahu kalau tidak tahu. Selesai. Caranya seperti itu. Ada juga sih trik orang-orang yang kayak gini Bu Nurul. Cara ngeles cara kayak gini caranya. Oke, luar biasa sekali ya pertanyaan dari Mas Rehan dan Bu Nurul. Karena waktu kita terbatas, kita hanya punya waktu 1 jam. Mohon izin saya jawab nanti ya setelah acara selesai. Jadi kita one on one jawabannya. Caranya kayak gitu. Setelah ketemu ngomong berdua. Mohon maaf saya nggak tahu jawabannya. Clear teman-teman? Nah, itu adalah trik sebetulnya. Trik bagaimana kita mengatasi tidak kelihatan BODOH di depan banyak orang. Nah, caranya seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Kita masuk ke pendekatan otak manusia. Ada otak kanan dan ada otak kiri. Konon katanya laki-laki kayak Mas Rehan itu dominan otak kiri. Matematis, logis, verbal, membaca, menulis, urut, sistematis, analitis. Memorinya jangka pendek. Jadi laki-laki itu agak susah Mas Rian kalau tidak diaktifasi otak kanannya untuk mengingat sesuatu itu gampang lupa gitu loh. Nah, kalau perempuan konon katanya itu lebih kuat di otak kanan. Lah, perempuan itu cara mikirnya agak berbeda dengan laki-laki. Kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan itu otak perempuan. Kadang-kadang tidak logis, berimajinasi, menghayal, warna, musik, dan irama. Maka tidak heran kalau banyak wanita yang tidak logis jadi korban laki-laki. Kenapa? Karena nggak logis gitu loh. Nggak bisa, wong ini ditipu kok ya percaya gitu loh. Ya wajar gitu loh, karena yang aktif otak kanannya gitu loh. Makanya banyak perempuan yang kena istilahnya janji-janji palsu, janji-janji surga. Kenapa? Ya itu yang kena otak kanannya. Nah, di sini kita tarik ke ranah public speaking. Bagaimana caranya? Ya, ketika Anda presentasi, usahakan mengakomodasi kedua otak ini. Otak kiri ya terakomodasi. Presentasi Anda urut logis sistematis. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Yang kedua, sentuh otak kanannya. Ajak audiens atau pendengar Anda berimajinasi. Bagaimana berimajinasi? Dengan cara menggunakan sebuah cerita, menghayal, berandai-andai. Itu cara menggunakan imajinasi, teman-teman. Nah,
Itu adalah cara bagaimana public speaking kita, otak kanan dan otak kiri semuanya termanifestasi. Kembali kepada Bu Nurul yang mengatakan tadi pagi saya kirim video ketika nge-MC pertama-tama. Nah, usahakan mulai hari ini kalau nge-MC tidak lagi menggunakan kata pertama-tama. Kenapa? Harusnya kalau ada pertama-tama, nanti ada kedua-kedua, ketiga-ketiga, keempat-keempat. Biasanya kalau udah pertama-tama, kedua-dua, tiga, keempat nggak ada gitu loh. Kenapa kok seperti itu? Ya karena yang kita contoh, yang kita lihat seperti itu di lapangan gitu. Mulai hari ini jangan dicontoh yang kayak gitu, kita ubah. Seandainya mau menggunakan urutan, kita mengatakan seperti ini. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang kedua, salat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Yang ketiga, saya menyampaikan susunan urutan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Tiga, acara inti. Empat, penutup dan doa. Lima, ramatama. Untuk acara yang ketiga, yaitu pembukaan, mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah atau bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, selesai. Masuk acara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh rekan kita, Mas Rehan. Nah, kepada Mas Rehan untuk memberikan sambutan terkait otak kanan dan otak kiri. Waktu kami kepada Mas Rehan kami persilahkan. Yo Mas Rehan, kasih sambutan Mas. Ini sengaja Mas Rehan. Jadi sengaja dadakan gitu Mas Rehan. Jadi otak kanan seperti apa, otak kiri seperti apa Mas Rehan. Tak kasih contekan deh. Nih tak kasih layarnya. Ayo silakan Mas Rehan. Ya kalau agak rumit sebenarnya sih. Oke. Baik, otak kanan itu dan otak kiri. Kalau otak kiri itu terkadang kita apa ya? Terkadang kita banyak eh, banyak kesulitan terutama khusus laki-laki banyak sering lupa dan sering apa ya? Pokoknya intinya mah yang sering banyak lupanya lah kalau untuk bagi laki-laki. Dan otak kiri, terutama khusus yang perempuan itu, sebenarnya sih kalau perempuan kadang lupa, kadang ingat ya. Kalau untuk perempuan tuh, itu saja sih Pak. Oke, terima kasih Mas Rehan. Nah, untuk Bu Nurul, silakan Bu. Ini sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bu Nurul sebagai profesional MC. Bagaimana pengalaman Ibu ketika MC harus mengaktifkan otak kanan dan otak kiri? Silakan Bu Nurul. Kami persilahkan. Ya. Kasih contekan tuh Pak. Oh, kasih contekan. Oke. Oh ya. Ya, kalau menurut saya sih untuk otak kiri, kalau pengalaman saya, kalau laki-laki itu ya benar sering lupa. Terus dia juga nggak kayak perempuan, cuek, terus santai juga kalau apa-apa tuh. Tapi ya mudeng juga sih kalau laki-laki. Kayak aku ngelihat tuh dari anak saya. Jadi kalau mau hafalan, dia tuh nggak ngafalin kayak yang perempuan tuh harus dihafalin begini. Kalau mau berangkat langsung dia bisa deh, itu langsung bisa. Kayaknya aku sepelein kok nggak pernah ini gitu kan, nggak pernah ngafalin. Tapi ternyata laki-laki juga cerdas loh, meskipun sering lupa, tapi begitu membaca dia langsung tahu.
Tapi kalau untuk otak kanan, kalau perempuan bagi saya itu ya benar Pak, sering menghayal. Oke. Terus juga ininya yang seperti ini, seperti ini gitu. Terkadang juga punya sesuatu yang dihayalkan sampai dia tuh bisa menangis. Oke, very good. Oke, cukup. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengaktifasi itu dengan cara dadakan, Ibu.